نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاة فإن صلحت صلح سائر عمله فإن فسدت فسد سائر عمله أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga di hari yang penuh barokah ini, penghulunya segala hari-hari, Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah-langkah kita untuk datang memenuhi panggilannya dan juga untuk membuktikan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu nikmat yang sangatlah besar yang kita sebagai seorang hamba wajib untuk mensyukurinya. Manakala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak sekali keberkahan dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, manakala kita menganggap hal ini adalah perkara biasa atau bahkan tidak mensyukurinya, maka keresahan akan datang kepada kita. Sehingga ulama memberikan penjelasan kepada kita, kadangkala kesusahan, penderitaan, kesengsaraan yang datang pada diri kita, masalah-masalah yang selalu menimpa kita pada awalnya itu adalah dari diri kita sendiri. Karena mungkin hari-hari kita sering mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala atau merasa kurang, selalu tidak merasa cukup, padahal banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita ini akan menjadi lapang, akan menjadi damai, menjadi tenang manakala apapun keadaan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kadangkala tidak menyenangkan hati kita, tapi banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita. Satu saat Khalifah Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat. Pada saat itu beliau melihat seorang yang miskin, yang rendah dalam pandangan manusia, dengan pakaian compang-camping. Maka Umar bin Khattab bertanya, "Wahai sahabatku, adakah engkau lihat pada orang itu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan?" Maka secara zahir seorang sahabat memberikan jawaban, "Wahai Khalifah, kenikmatan apa?"
kehidupannya miskin, pakainya compang-camping, dia dalam keadaan susah. Maka Umar bin Khattab katakan, tidakkah kamu perhatikan dia bisa membuang air kencing dengan nikmatnya? Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, mungkin perkara kita anggap satu yang biasa. Kenikmatan buang air kencing, buang air kecil adalah kenikmatan yang sangat besar. Apa yang akan terjadi pada diri kita manakala sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan kita tidak bisa mengeluarkan air kecil kita, walaupun semuanya serba ada. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah akan berikan janji dan memberikan janji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah. Apapun yang kita miliki saat ini kita syukuri, Allah akan tambah, Allah akan berikan keberkahan. Wala in kafartum, tapi kalau kita ini kufur, ingkar, banyak mengeluh, banyak merasa kurang, inna adzabi lasyadid. Kepedihan akan datang pada diri kita, penderitaan, kesempitan hati kita dan sebagainya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka marilah pada kesempatan yang sangat mulia ini kita gunakan waktu untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun mungkin sudah sering kali disampaikan dalam setiap mimbar khutbah atau mungkin dalam setiap pembicaraan kita bicara pentingnya takwa, Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita, jadidu iman, perbaharuilah iman kalian. Kila ya Rasulullah, wa kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman kami? Qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Rasulullah SAW memberikan jawaban, banyak-banyak bicarakan kebesaran Allah, bicara la ilaha illallah. Ini maknanya apa? Maknanya iman kita ini selalu berubah. Jangan pernah kita merasa bahwa kita sudah beribadah banyak amalan yang sudah kita kerjakan, kita merasa iman kita sudah kuat, tidak. Karena sahabat itu selalu merasa dirinya kurang, ketakwaannya selalu merasa lemah. Bahkan ada seorang sahabat yang berlari menuju ke majelisnya Rasulullah SAW dengan mengatakan dirinya munafik. Hanzalah munafik, seorang sahabat yang bernama Hanzalah, dia katakan, saya munafik. Maka Abu Bakar As-Siddiq berjumpa, wahai saudaraku, apa yang kau katakan? Wahai Khalifah, wahai Umar bin Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya saya telah menjadi orang munafik. Kenapa? Karena pada saat saya ada di hadapan majelisnya Rasulullah SAW, beliau menceritakan tentang akhirat, beliau ceritakan tentang surga, beliau ceritakan tentang neraka, padang mahsyar dan seterusnya. Seakan-akan saat itu ada di hadapan mata saya, semuanya nampak di mata saya. Tapi pada saat saya kembali dengan keluarga saya berjumpa dengan istri saya, bermain-main dan bercanda dengan anak-anak saya, seakan-akan semuanya telah menjadi hilang dan lupa. Bagaimana saya tidak merasa bahwa diri saya seorang yang munafik? Maka Abu Bakar katakan, sesungguhnya apa yang kau rasakan, aku pun merasakannya. Maka kedua orang sahabat ini menghadap Rasulullah SAW dengan menyampaikan perkara ini. Apa kata Rasulullah? Kalau seandainya setiap saat engkau selalu mengingat akhirat, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti malaikat akan selalu bersama kalian, selalu akan membimbing kalian. Tapi ketahuilah wahai sahabatku, kata Rasulullah, memang demikianlah keadaan kita manusia, selalu berubah-ubah. Maka pentingnya kita ini selalu bicara kebesaran Allah, selalu meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita buktikan dengan amalan kita. Bukan hanya kita bertakwa kepada Allah, yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu berkuasa, Allah segalanya, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Penolong, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mendengar. Tapi tidak kita buktikan dengan amal ibadah kita. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, satu amal yang akan menentukan diterima atau tidaknya amal-amal kita yang lain yang harus kita perhatikan. Apa amalan itu? Amalan sholat. Dan ini pernah disabdakan Rasulullah,
awalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in saluhat saluha sayru amali, fa in fasada fasada sayru amali. Amalan yang pertama kali akan dihisab, akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat bukan puasa kita, bukan haji kita, bukan sedekah kita, tapi sholat. Sejauh mana kita ini mau memperhatikan sholat? Sholat betul-betul jadi kebutuhan hidup kita. Setiap ada masalah kita selalu mendahulukan sholat untuk menyelesaikan masalah. Terkhusus kepada sholat yang 5 waktu tidak pernah ada rasa untuk meninggalkan atau merasa meringankan, menunda-nunda. Karena ini akan pertama kali ditanya. Apabila ini sholat kita ini baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pandang amal ibadah kita yang lainnya menjadi baik. Tapi sebaliknya, manakala kita ini tidak memperhatikan sholat kita, tidak kita kerjakan dengan tertib, tidak memperhatikan waktunya, kapan di mana kita mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak akan memandang ibadah kita yang lain. Ini sudah pasti. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, penting sekali untuk memperhatikan bahwasanya sholat ini akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Seseorang yang sholatnya betul, sholatnya khusyuk, tawajuh, konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholat ini akan mendatangkan ketentraman, ketenangan, kedamaian. Kalau kita masih merasakan bahwa sholat kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita, tidak bisa menenangkan hati kita, yakinlah bahwa sholat itu tidak ada khusyukan. Kapan kekhusyukan akan datang? Bukan pada saat kita banyak harta. Kapan kekhusyukan akan datang? Bukan pada saat kita tidak dihadapkan dengan masalah. Maka para ulama memberikan pelajaran kepada kita bagaimana untuk mendatangkan kekhusyukan dalam sholat kita. Pertama adalah selalu kita bicara perkara sholat. Kenapa hari kita yakin pada perkara dunia? Yakin kepada uang akan menyelesaikan masalah, karena hari-hari, setiap waktu, setiap saat itu yang kita bicarakan, dan itu sudah tertanam dalam hati kita. Tapi sudahkah kita dalam majelis kita, duduk dengan kawan kita, dengan keluarga kita, dimanapun kita berada, tempat kerja kita bicara pentingnya sholat? Seakan-akan satu perkara yang tidak perlu untuk dibicarakan. Bahkan ada sebagian orang mengatakan ibadah adalah perkara kepentingan pribadi yang tidak perlu dibicarakan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah tipuan setan. Yang seharusnya kita bicarakan justru kita tinggalkan. Maka yang pertama kali adalah selalu bicara sholat. Dalam setiap kesempatan kita bicara pentingnya sholat, keuntungan daripada sholat, apa manfaatnya dari sholat, bagaimana sholat bisa menyelesaikan masalah, dan seterusnya. Lalu yang kedua, sholat tidak hanya dikerjakan dengan sholat begitu saja. Kita harus ada usaha untuk memperbaiki zahir dan batinnya sholat. Bagaimana akan datang kekhusyukan kalau wudhu kita tidak hati-hati? Tidak ada kehati-hatian pada saat kita berwudhu. Kita sembarangan menggunakan air, bahkan boros dan mubazir pada saat menggunakan air. Ini jelas tidak akan mendatangkan kekhusyukan. Jangan kita anggap tidak berhubungan, justru paling penting yang harus kita perhatikan. Bagaimana cara untuk mendapatkan airnya, bagaimana cara wudhunya. Pada saat kita wudhu jangan dengan berbicara, karena kata ulama barang siapa yang berwudhu dengan berbicara, ini awal kekhusyukan tidak akan datang pada sholat kita. Lalu bagaimana juga kita perbaiki bacaan kita, gerakan kita. Kita hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa saya ini sholat menghadap Allah, bukan berhadapan dengan siapa yang di depan saya, tidak, tapi pada hakikatnya Allah ada di hadapan saya. Bagaimana kalau kita hari ini mengerjakan satu pekerjaan diawasi oleh orang yang menjadi pimpinan kita? Maka kita akan kerja dengan tertib dan penuh dengan perhatian. Demikianlah seharusnya kita ini menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran Allah dalam hati kita. Allah melihat saya, maka kita perhatikan betul bacaan kita, gerakan kita, konsentrasi daripada pemikiran kita.
Pada saat hilang konsentrasi, kita terbayang perkara-perkara dunia, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga tidak kalah pentingnya untuk selalu berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhusyuan dalam salat kita. Juga kita belajar setiap apapun masalah yang kita hadapi, kita belajar untuk menyelesaikan masalah itu dengan salat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan paham kepada kita semua akan pentingnya amalan yang akan menentukan segala amal daripada yang pernah kita kerjakan. Walaupun demikian, kita tidak boleh meninggalkan amalan yang lain, baca Quran, zikir dan seterusnya, tapi sholat betul-betul kita jadikan perhatian. Sholatlah di awal waktu. Mari kita sholat di awal waktu. Bentuk perhatian kita dan bentuk keyakinan kita tidak yakin kepada umur kita. Pada saat azan berkumandang, saat itulah saya harus ada di dalam masjid. Ini menunjukkan keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, mengarahkan kita kepada satu perkara yang benar dan hak, satu perkara yang pasti akan menyelamatkan kita kelak di kampung akhirat, dan harapan kita tentunya Allah terima ibadah kita, amalan-amalan kita, sehingga Allah kumpulkan kita kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bahagia abadi selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Wa alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabihil karim faqala qawlan karima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina wahdi ahla baitina wa aqaribana wa dzurriyyatina min ba'dina wa jiranana wa ahla qaryatina wa man hawalaina ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azima yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum